Jadi pandangan zahir nampak tubuh jasmaninya. Tapi pandangan hati Bapak Ibu mesti nampak nur nih. Nur ini yang nyata pada tubuh ini nih. Bagaimana kita bisa memandang bahwa nur inilah wujud nyata pada diri kita? Apabila Bapak Ibu sudah mampu menyelami, menilik ke dalam, asal tanah itu adalah daripada air, asal air daripada angin, asal angin daripada api, asal api daripada Nur Muhammad. Berarti diri Bapak Ibu yang zahir, yang kasar ini bukan lagi dikatakan namanya tubuh jasmani, tapi Nur Muhammad. Apa maksudnya itu? Hendaklah Bapak Ibu yakin bahwa di Bapak Ibu inilah yang katakan namanya Nur Muhammad yang zahirnya. Maka bertubuh Nur Muhammad lah Bapak Ibu lagi. Jangan bertubuhkan jasmani. Kalau tubuh Bapak Ibu ini masih dikatakan tubuh jasmani, kita tidak mampu memandang isi di balik kulit. Tidak mampu kita memandang yang hakiki di balik yang syariat. Mati nanti Bapak Ibu, matinya itu membusuk. Matinya membangkai, matinya dimakan oleh cacing tanah. Karena kita cuma paham dan mengerti, wa ja'alnakum min turab, kami jadikan dirimu itu dari tanah. Jadi kalau kita hanya menyadari dan memahami diri kita ini berasal daripada tanah, ya hancurlah dia Bapak Ibu. Boleh kita mengatakan asal kita daripada tanah, tapi jangan bertahan di tanah. Maksudnya bagaimana? Sebelum tanah, air itu. Sebelum air, angin. Sebelum angin, api. Sebelum api, itu adalah Nur Muhammad. Insya Allah tidak akan hancur dan tidak membusuk dia Bapak Ibu. Inilah janji Allah kepada Rasulnya yang mesti kita imani. Makanya Nabi itu menjadi contoh dan teladan buat diri kita. Innallaha harrama 'alal ardi ayyakula ajsadal anbiya. Allah haramkan bumi ini. Di mana bumi ini tidak akan menghancurkan kita, tidak akan membusukkan kita, tidak membangkaikan kita, tidak akan membelatungkan kita. Kalaulah kita paham dan mengerti asal usul tentang diri kita ini, itulah tiada lain Nur Muhammad, itulah dia. Tidak akan hancur Bapak Ibu. Paham itu. Siapa Nur Muhammad itu? Nur Muhammad inilah dikatakan namanya rahasia diri Allah. Nur Muhammad inilah dikatakan rahasia diri Allah. Kalaulah Nur Muhammad ini dikatakan rahasia diri Allah, itu maksudnya Allah lah itu yang sesungguhnya. Kenapa? Karena Allah lah yang ada sebelum adanya segala yang ada. Bahkan segala yang ada ini, itulah wujud nyatanya akan wujud rupa dirinya yang disebut namanya dengan Nur Muhammad. Allah inilah yang katakan rahasia diri yang sesungguhnya. Allah inilah yang katakan namanya sejati diri. Allah ini yang dinamakan diri sejati. Jadi Bapak Ibu mesti paham diri sejati, sejati diri atau rahasia diri. Itu maksudnya tidak ada diri yang lain, tidak ada wujud yang lain, tidak ada rahasia yang lain, melainkan dialah yang sebenarnya yang wujud dan yang nyata itu. Karena dialah yang katakan kidam, dialah yang katakan sedia, dia yang disebut namanya qiyamu binafsi itu. Belum ada segala yang ada. Alam belum ada. Nur belum ada. Rahasia belum ada. Yang ada itu hanya dirinya semata-mata. Ini yang disebut makom Tuhan. Makom Tuhan itu makom la ta'yin. Nih, la ta'yin. Apa artinya tuh? Apa la ta'yin itu artinya?
Hah? Halo? Asail. La ta'yin ini makom yang belum wujud, makom yang belum nyata, makom yang belum zahir, makom yang tidak bisa disentuh oleh akal pikir dan ilmu pengetahuan. Inilah makom kekosongan. Ini makom ketiadaan. Ini makom gaibul guyub itu. Yang sebut namanya hu. Ini duduknya. Ini kena tulisan Ustaz buat Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu bisa memahaminya ini. Itu yang Allah tuh. Allah itu yang diri sejati diri itu. Makanya ketika kita bisa memahami, bisa kita menilik asal usul diri kita ini, maka berjumpalah dengan diri sejati itu. Rupanya diri Bapak Ibu ini, api, angin, air, dan tanah ini, yang menjadi darah, yang menjadi urat, yang menjadi tulang, yang menjadi daging ini, yang disebut namanya lembaga Adam, asalnya adalah Nur Muhammad. Dan Nur Muhammad itulah wujud nyatanya diri Allah. Itulah maksud Ustaz, jangan dipisahkan Nur Muhammad dengan Allahnya. Jangan diceraikan Allah dengan Nur Muhammad. Dua dalam penyebutannya, dua dalam penyampaiannya, dua dalam menerangkannya. Tapi yang diterangkan itu sebenarnya dirinya Esa, Bapak Ibu. Satu saja. Kenapa Esa? Kenapa satu? Karena dia cuma satu-satunya. Maka disebutlah dirinya Ahad. Ahad itu satu, tidak ada duanya. Kalau wahid, satu, ada duanya. Makanya dalam surah Al-Ikhlas itu kul wallah ahad, tidak ada kul wallah. Nggak ada. Kalau wahid satu, ada duanya. Kalau ahad satu, nggak ada duanya. Itu makna satu itu tunggal tiada berbilang. Itu tuh satu. Ya. Kalau dibilang satu, jangan pula yang ini. Itu angka satu. Yang satu itu nih yang berdiri dengan sendirinya. Qiyamu binab sini duduknya. Itu yang rahasia dari Bapak Ibu itu. Allah tuh yang menjadi rahasia kita. Karena Allah yang menjadi rahasia diri kita. Maka rahasia diri Allah tadi disebut namanya wujudullah dalam pengucapannya. Itulah wujud nyatanya Allah. Insan inilah wujud nyatanya Allahnya. Ini yang nur yang membeku, inilah nur yang memadat yang disebut insan. Ini yang dia sebenarnya nih. Makanya apa kata Allah? Al-insanu Al-insanu siri wana sirahu. Insan itu adalah rahasiaku dan akulah menjadi rahasianya. Jadi kalau kamu ingin kenal aku, kata Allah, kenalilah dirimu. Kamulah sebenarnya rahasia aku. Makna yang sesungguhnya, aku itu yang dirimu. Dirimu bukanlah dirimu. Kita selalu mengatakan diriku adalah diriku. Berarti kalau kita wujud, Allah juga wujud. Mana yang sebenar wujud, Allah atau kita? Allah yang sebenar wujud. Kalau Allah sebenar wujud, maka wujud kita ini apa bagi wujud Allah? Kenyataan bagi wujud Allah. Bahasa tarikatnya, wujud kita ini bayang-bayang saja bagi wujudnya Allah. Atau cermin saja untuk memandang nyatanya wujud Allah itu. Ini diri kita yang zahir ini. Makanya disebut namanya Adam. Apa artinya? Tiada. Itu dia. Kalau Adam itu tiada, ya, lalu siapa yang ada? Kalau Allah yang ada, siapa sebenarnya Adam ini? Itu yang Allah itu sendiri. Disitulah dikatakan oleh Allah, wa khalaqu Adam kasuratihi. Dijadikan Adam itu sesuai dengan gambaran rupa diriku. Itu maksudnya. Ditilik lagi ke dalam, apa makna? Aku jadikan Adam itu sesuai dengan gambar diriku. Itu terjemah.
Sesungguhnya Adam itu tajalli, gambaran rupa diriku, kata Allah. Kalaulah Adam itu tajalli, tempat memandang wujud nyatanya rupa diri Allah, maka sesungguhnya api yang dimaksud itu bukanlah api sumbu, bukan api kompor, bukan api lilin, bukan api yang ada di muka bumi ini, Bapak Ibu. Jangan Bapak Ibu memahami pula dari api ini, api neraka apa? Bukan api neraka, bukan api kompor, bukan api gunung meletus. Tapi hakikat api ini, itulah yang disebut namanya Jalalullah. Ya, hakikat api itu bukan api dunia, itu adalah sifat sifat Jalalullah. Apa artinya itu? Kebesaran Allah. Inilah yang menerangi alam batang tubuh tuh. Nih, yang menerangi alam batang tubuh. Disitulah rahasianya kenapa Bapak Ibu sholatnya berdiri. Nih. Kenapa sholat kita berdiri? Karena yang berdiri itu adalah si Jalal. Siapa si Jalal? Si Jalal itu adalah Allah. Ya. Disitulah mengatakan wa khalaqa Adam ka surati. Adam itu adalah rupa diriku. Kalau Adam itu adalah rupa diriku, maka yang berdiri itu adalah aku. Tampak di mata Adam, tampak di hati itu yang si Jalal tuh, apa maksudnya? Tampak di mata tuh Adam yang berdiri ini, tapi tampak di hati si Jalal. Si Jalal itu Allah. Dialah yang menerangi alam batang tubuh Adam. Yang kedua, angin. Angin ini Bapak Ibu bukan angin timur, bukan angin barat, bukan angin sepoi-sepoi. Bukan angin yang ada di muka bumi. Akan tetapi angin yang dimaksudkan itu tiada lain adalah hakikat sifat Jamalullah. Dia Jamalullah. Sifat keindahan Allah. Jadi sifat keindahan Allah itulah sebenarnya yang menggerakkan alam batang tubuh. Nih, yang menggerakkan alam batang tubuh nih ya. Yang sebut angin tadi. Angin bukan angin barat, bukan angin timur, tapi itulah hakikat sifat Jamalullah. Yang menggerakkan alam batang tubuh. Disitulah rahasianya kenapa Bapak Ibu itu sholatnya ada Siapa yang ruku itu sebenarnya? Yang ruku itu si Jamal. Siapa si Jamal? Itu Allah tuh. Pandangan zohir nampak Adam. Pandangan batin nampak si Jamal yang ruku. Maka dilatih-latih, menilik-nilik, menyenter-nyenter. Pandangan zohir nampak Adam yang ruku. Pandangan hati nampak si Jamal yang ruku. Yang ketiga Bapak Ibu, air. Air yang dimaksud ini bukan air sumur, bukan air aqua, bukan air sajwa, bukan air yang ada di gunung atau di bumi ini. Tapi air yang dimaksudkan itu adalah hakikat sifat Qaharullah. Qaharullah. Sifat keperkasaan Allah. Itulah rahasianya. Kenapa kita sholatnya itu ada sujud? Jadi pandangan zohir nampaklah batang tubuh ini yang sujud. Tapi dalam pandangan hati yang sujud itu siapa? Si Qahar itu. Siapa si Qahar? Si Qahar itu adalah Allah. Disitulah dikatakan tadi wa khalaqa Adam ka suratihi. Bahwa Adam itu terjali daripada rupa diriku. Si Jalal, si Jamal, dan si Qahar. Yang berdiri itu adalah Jalal, yang ruku itu adalah Jamal, yang sujud itu si Qahar.
Si Jalal Allah, si Jamal Allah, si Qahar Allah. Maka nyatalah Allahnya itu yang disebut namanya Adam itu. Wah. Yang terakhir, tanah. Tanah ini Bapak Ibu, bukan tanah berpasir, bukan tanah berlumpur. Ya. Bukan tanah yang ada di muka bumi ini. Tapi tanah itu maksudnya adalah hakikat, sifat, kamalullah. Wah. Nah. Itulah rahasianya kenapa Bapak Ibu itu sholatnya itu duduk. Pandangan zahir nampak Adam yang duduk lah. Pandangan hati yang nampak si Kamal. Siapa si Kamal? Allah. Kalaulah si Jalal yang berdiri, si Jamal yang ruku, si Qahar yang sujud, si Kamal yang duduk. Mana orangnya tuh? Orangnya tuh nih Adam nih ha. Nih. Ini dia orangnya. Itu rahasianya. Jadi pahamilah diri kita yang zahir ini, lalu tilik dia ke dalam, maka bersoboklah Bapak Ibu. Di Bapak Ibu yang zahir ini, yang dikatakan insan itu adalah Nur Muhammad. Tapi jangan bertahan kepada Nur Muhammad. Tilik lagi selapis. Nur Muhammad itu tidak lain, itulah rahasia diri Tuhan. Boleh Bapak Ibu mengatakan diri Bapak Ibu itu adalah rahasia Muhammad. Boleh Bapak Ibu mengatakan bahwa diri Bapak Ibu itu rahasia Nur Muhammad. Asal Bapak mengerti, Ibu bisa paham bahwa Nur Muhammad itu rahasia wujud nyatanya diri Tuhan. Tapi tidak boleh Bapak Ibu mengatakan diri Bapak Ibu Nur Muhammad kalau Bapak Ibu tidak paham siapa Nur Muhammad ini yang sesungguhnya. Nah, bisa enggak memahami itu kalau Ustaz tuh? Boleh kita mengatakan diri kita Nur Muhammad asal kita paham bahwa Nur Muhammad itu rahasia nyatanya diri Tuhan. Tidak boleh kita mengatakan kita Nur Muhammad apabila kita tidak paham siapa Nur Muhammad itu sesungguhnya. Sebab kalau kita tidak mampu memahami rahasia Nur Muhammad yang sesungguhnya, nanti bertuhan kepada Nur Muhammad, padahal ini duduknya di sifat. Dipandang dengan mata zahir, lalu tanggapi dengan mata hati yang disebut pandangan basyirah. Itu maksudnya. Jadi berlapis memandangnya itu. Ya. Barulah kita bisa paham. Rupanya diri Bapak Ibu inilah wujud diri yang sejati. Diri Bapak Ibu inilah wujud diri yang sebenar diri. Wujud sejati, wujud yang diri yang sebenar diri, yaitu Allah. Ini yang dikatakan dalam bahasa kiasnya, Allah yang Bapak Ibu cari, diri sejati yang Ibu cari, sejati diri yang Bapak Ibu ingin temui, tiada lain diri sendiri, tapi diri sendiri bukanlah diri Bapak Ibu. Tuhan. Allah yang kita cari selama ini sudah wujud dan nyata pada diri sendiri. Bahasanya, Allah yang kita cari itu adalah Allah yang sudah nyata pada diri sendiri. Namun diri sendiri bukanlah diri kita, akan tetapi diri Allah itu. Karena Allah aja yang ada Bapak Ibu. Itu yang tauhid itu. Yang dikatakan tauhid murni. Apa maksudnya tuh kalipah yang disebut tauhid murni itu apa? Yang dimaksud tauhid murni. Tidak ada wujud yang lain. Hanya Allah saja satu-satunya. Padahal tauhid itu kan dah murni itu. Tapi kenapa ada kasih tauhid murni untuk penegasan kata aja sebenarnya. Ya. Kalau Allah itu satu-satunya, naikkan lagi channelnya ke atas. Perlukah kalipah mentauhidkan Allah juga lagi kalau memang Allah cuma satu-satunya? Tidak perlu lagi. Tidak perlu mentauhidkan Allah lagi. Karena memang Allah itu sudah ahad.
Tapi kenapa ada bahasa mentauhidkan Allah? Karena kita belum mengenali diri kita yang sebenarnya. Ketika kita belum mengenal diri kita, kita yang merasa wujud, kita yang merasa bersifat. Namun ketika kita sudah tersadar, kita sudah paham dan mengerti karena kita sudah belajar. Rupanya diri kita tidak ada rupanya selama ini. Disitulah cepat kita kembalikan, kita sucikan. Diri Allah itu saja yang ada, nyata pada diri kita ini. Itu turunnya di hakikat Bapak Ibu. Memahami kaji itu begitu. Ada di hakikatnya, ada di ma'rifatnya. Kalau di hakikatnya, mentauhidkan Allah. Kalau di ma'rifatnya, tidak ada lagi mentauhidkan Allah. Memang dia cuma dahulunya, satu-satunya apa yang mau ditauhidkan. Aku udah esa. Aku udah wujud, aku udah tunggal. Tidak perlu lagi diesa-esakan aku udah esa. Cuma kamu belum kenal siapa dirimu. Kamu belum paham siapa aku. Saja kalau udah paham, tidak ada lagi bahasa itu. Disitulah kuncinya. Siapa sudah kenal Allah, tidak ada lagi bahasa mentauhidkan. Tidak ada lagi bahasa ingin mengenal. Kalau ingin mengenal juga tanda belum kenal. Kalau ingin berjumpa juga tanda belum berjumpa. Kalau ingin melihat juga tanda belum melihat. Karena orang yang telah sampai pada makom puncak Sidratul Muntaha, puncak Tuhan, tidak ada lagi bahasa mentauhidkan. Tidak ada lagi bahasa mengenal, berjumpa, menyaksikan, dan bertatap wajah itu Bapak Ibu. Diturunkan ke bahasanya. Ketika itu Bapak Ibu sudah bertemu Tuhan pada diri sendiri, itu ilmunya. Jadi di hakikat menguraikan ilmu ini. Di sifat menjelaskannya. Tuhan yang kita cari adalah Tuhan yang sudah nyata pada diri sendiri. Namun diri sendiri, kata Ustaz, bukanlah dirinya Bapak Ibu, akan tetapi dirinya wujud Allah. Itu dia. Nih, memahaminya. Yang kedua, kalau Bapak Ibu sudah memahami rahasia diri Bapak Ibu yang zahir, itu tiada lain adalah Nur Muhammad. Nur Muhammad itulah wujud nyatanya dari Allah. Tiada lain Allah itu sendiri Bapak Ibu. Nih. Yang kedua adalah diri yang batin. Diri yang batin ini juga terdiri daripada 4 anasir. Yang pertama adalah wujud. Yang kedua adalah ilmu. Yang ketiga adalah nur. Yang keempat adalah syuhud. Wujud, ilmu, nur, dan syuhud. Syuhud itu artinya penyaksian. Ya? Itu yang disebut namanya af'al. Nur itu maknanya terang. Itu yang disebut namanya dengan asma. Ilmu itu artinya tahu. Itu yang disebut namanya dengan sifat. Wujud itu artinya ada. Itu yang maksud namanya dengan zat. Maka syuhud, nur, ilmu, dan syuhud itu sebenarnya adalah nyatanya diri zat, sifat, asma, dan af'al. Nyatanya diri zat, sifat, asma, dan af'al itu, ini disebut namanya diri yang batin. Diri yang batin ini disebut namanya diri Muhammad. Atau disebut juga namanya a'yan sabita. Ya, a'yan sabita. Dia Muhammad tuh. Pahami itu, diri yang batin kita itu. Bahwa diri kita yang batin. Wujud, ilmu, nur, dan syuhud itu adalah diri zat, sifat, asma, dan af'al. Itulah yang disebut namanya diri Muhammad, a'yan sabita. Kalau ini adalah diri yang zahir dan ini adalah diri yang batin. Kalau diri yang zahir disebut namanya diri yang kasar, nyata pada tubuh. Diri yang batin disebut namanya diri yang halus, nyata pada ruh. Rupanya diri Bapak Ibu zahir dan batin
halus dan kasar. Yang disebut namanya insan itu, kedua-duanya itu berasal daripada Nur Muhammad. Yang zahir nih, yang ini asalnya nih Muhammad. Yang batin, asalnya Nur Muhammad. Rupanya diri yang zahir dan batin itu adalah Nur Muhammad. Yang sudah wujud, yang sudah berupa, yang sudah memadat, yang sudah membeku. Nyata wujud rupanya memadat itu pada insannya. Siapa Nur Muhammad? Nur Muhammad itulah rahasia wujudnya Allah. Jadi pandangan Bapak Ibu tidak lagi memandang kepada Nur Muhammad, pandang lagi kepada Allah. Walaupun kita memandang Allah, tapi tidak akan pernah lepas pandangan Bapak Ibu kepada Nur. Karena Allah dengan Nur Muhammad tidak pernah berpisah saja. Ketika Bapak Ibu memandang Nur Muhammad, yang terpandang daripada Nur Muhammad itu siapa? Allah lah yang terpandang pada Nur Muhammad ini. Ketika Bapak Ibu ingin melihat Allah, maka terpandang siapa? Nur Muhammad. Itu dia. Sekarang Allah, ya sudah wujud nyata pada Nur Muhammad. Nur Muhammad itu sudah nyata wujudnya rupanya insan. Itu dia. Jadi esa ketiga-tiganya Bapak Ibu. Kalau dibahasakan, Allah bertajali kepada Nur Muhammad. Nur Muhammad bertajali kepada insan. Atau kalau bahasa fana, Allah fana kalam Nur Muhammad fana kalam insan. Itu memahaminya. Cuma yang menjadi masalahnya kalau sudah paham Bapak Ibu dibahasakan, inilah nanti akan menjadi makna yang rancu jadinya. Ya Allah fana kalam diri Nur Muhammad. Nur Muhammad fana kalam diri insan. Apa yang disebut namanya ini? Ini yang disebut namanya hulul. Allah tuh fana kalam diri Nur Muhammad itu. Kalau Nur Muhammad, insan fana kalam Nur Muhammad fana kalam diri Allah. Ini disebut namanya ittihad. Sebenarnya kata hulul, kata ittihad, kata manunggaling kawula Gusti atau kata wahdatul wujud sebenarnya untuk memberikan paham saja. Allah saja cuma yang ada. Namun untuk menjelaskan oleh yang ada, bertajali dia Bapak Ibu. Karena Allah ini batin, tidak bisa dikenal. Lalu bagaimana yang batinnya tidak bisa dikenal? Lalu dia menjadi zohir. Zohirnya itu disebut namanya Nur. Tuh. Yang zohir ini sebut namanya Nur. Ini yang batin. Sekarang yang Nur itu sudah wujud di hati, sebut namanya insannya. Itu Bapak Ibu. Jadi sudah nyata dia, sudah terang dia Bapak Ibu. Ya, sudah wujud dia. Ini kapas. Kapas. Ini contoh kapas. Lalu wujud bertajali dia jadi benang. Benang bertajali lagi menjadi kain ya Bapak Ibu. Itu dia, ada wujud nyata dah. Ada merah, ada putih, ada kuning. Ya. Walaupun dia merah, putih, kuning tadi itu, pandanglah itu adalah ketika memandang benang, pandanglah di balik benang itu adalah kapas itu. Begitu kiasnya untuk mengenal Tuhan itu. Ini yang saya katakan bahwa benang dan kain ini adalah bentuk lain daripada benang dan kain ini bentuk lain daripada rupa kapas. Bahwa Nur Muhammad dan Nur Insan ini bentuk lain daripada rupa Allah. Mana yang sebenar wujud? Insan kah? Nur kata Allah kah sebenar wujud? Allah lah yang sebenar wujud. Itu maksudnya itu. Makanya di Bapak Ibu, zahir dan batin yang sebut insan, insan itu adalah Nur Muhammad. Ini bertangga naik, berjenjang turun mengajinya. Siapa yang sebenar insan? Lihat, yang sebenar insan itu adalah Nur Muhammad.
Siapa yang sebenarnya Nur Muhammad? Ya sebenarnya Muhammad itu adalah Allah. Ini yang disebut namanya kesempurnaan pandang. Kesempurnaan pandang itu kepada Allah. Kalau Nur Muhammad ini apa namanya? Halo? Kalau di hakikat apa namanya? Kalau di marifat kesempurnaan pandang. Kalau di hakikat wujud pandang. Kesempurnaan pandang Allah, marifat tuh. Kalau hakikat tanggung jawab tuh Daniel. Sebenar pandang. Jadi yang sebenar-benar pandang itu di hakikat adalah Nur Muhammad. Artinya apa? Ketika Bapak Ibu memandang alam ini, seisinya yang terpandang itu, yang sebenar pandang itu adalah Nur Muhammad. Rupa Nur Muhammad itu tidak perlu lagi dicarikan Daniel. Kenapa tak perlu dicari? Sudah nyata pada sisi alam ini. Akan tetapi nyatanya Nur Muhammad pada sisi alam ini, nyatanya pada siapa? Pada insan. Perlu lagi Daniel mencari Nur Muhammad lagi? Kalau dicari Nur apa yang mau dicari? Nur Lailin, Nur Aini. Ingat Pia, marah Pia nanti. Tidak ada mencari-cari lagi. Itu mesti pahaminya. Ustaz latih pandangan Bapak Ibu nih. Ya, ketika Bapak Ibu memandang insan, yang terpandang siapa? Yang terpandang Nur Muhammad. Kan ini yang sebenar pandang. Ketika Bapak Ibu memandang Nur Muhammad, yang terpandang siapa? Allah. Inilah kesempurnaan pandang. Berpisahkah insan dengan Nur Muhammad? Berpisahkah Nur Muhammad dengan Allah? Kalau tidak berpisah insan dengan Nur Muhammad dengan Allah, bagaimana memandang Allah, Nur Muhammad dan insan itu? Bagaimana cara memandang Allah dan Nur Muhammad itu pada insan? Pandang satu wujud. Min nafsi wahi, itu sebut di kiha tuh. Ini dia. Tuh kiha. Koha. Takut bilang Bu Emi bilang keha koha. Ini yang sebut wujudullah tuh. Itu mesti pahami. Disitulah kita bisa paham dan mengerti bahwa sesungguhnya Allah itu tidak kemana-mana, tapi Dia ada di mana-mana. Lalu muncul pemahaman Bapak Ibu, kalau begitu Allah butuh tempat. Allah bertempat. Allah tidak perlu dicari di mana-mana, tapi Dia ada di mana-mana. Memandangnya kemana? Memandangnya pada koha. Memandangnya pada keha. Pada diri. Depan dia di depan. Mundur ke belakang, dia yang mundur. Kanan, dia yang kanan. Kiri, di kamar mandi kah, di masjid kah, semuanya. Allah tak perlu dicari di mana-mana, karena Dia ada di mana-mana. Inilah Dia kemana-mana nih. Kan pikiran kita tuh membawa di luar diri selalu itu. Mencari Allah. Padahal yang mencari itu Dia. Tuh maksudnya yang mencari itu sebenarnya dia yang mana? Dia yang dicari. Ini dengan bahasa-bahasa gitu kan paning aku kan. Benarnya yang dicari itu dia nih. Yang mencari itulah yang sebenarnya yang dicari. Yang dicari itu sebenarnya mencari. Berarti yang mencari dengan yang dicari satu. Jangan dicari-cari juga lagi. Kalau nggak dicari, itu mestinya dicari dulu sebelum kenal, sebelum jumpa. Itu rahasianya Bapak Ibu. Ini yang di Bapak Ibu nih. Ini yang ingat disadari nih. Disadari. Itu dia hakikat duduknya. Apa maksud disadari? Sadarilah diri Bapak Ibu itu. Itulah nyatanya diri Allah. Kalaulah di Bapak Ibu itu, itulah nyatanya wujud diri Allah, maka nyatanya wujud diri Allah itu disebut apa namanya? Akan bingung lagi di itu tuh. Diri Daniel ini wujud nyatanya diri Allah. Wujud nyatanya diri Allah pada Daniel ini disebut apa namanya? Itu kan bahasa Arabnya.
Kalaulah ini wujud nyatanya diri Allah, inilah wujud nyatanya diri Allah, maka wujud nyatanya diri Allah ini disebut apa namanya? Muhammad Daniel. Kan Allah itu ada wujud dan nyata, maka wujud nyatanya diri Allah disebut namanya Muhammad tuh. Siapa Muhammad itu? Itulah zahirnya Allah, itulah rupanya Allah, itu disebut wajahnya Allah. Sekarang saya mau tanya lagi di sasaan Daniel, mana yang katakan wajah Allah pada dari Daniel? Wajah Allah yang mana?